Selamat malam, perkenalkan saya Clarissa, mahasiswa farmasi. Di sini saya izin meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara pengobatan dengan Mbak AM. Apakah Mbak berkenan ya? Selamat malam, iya berkenan Mbak. Baik, untuk saat ini sedang melakukan pengobatan apa ya Mbak? Saya kan punya riwayat asma Mbak, jadi saya menggunakan obat ketika asma saya kambuh. Baik Mbak, kalau boleh tahu obat apa ya Mbak yang dikonsumsi? Obat minumnya Teosal sama Ventolin inhaler salbutamol Mbak. Baik Mbak, sudah berapa lama ya Mbak asmanya? Terus kalau kamu itu biasanya apa yang dirasakan? Saya asma sudah sejak SD Mbak. Kalau kambuh ya pasti sesak napas, tangan sama kaki kaku. Badan saya itu rasanya kayak dingin, tapi sebenarnya saya nggak merasa kedinginan Mbak. Baik Mbak, kalau kamu gitu biasanya langsung periksa ke dokter atau bagaimana ya Mbak? Iya Mbak. Baik, biasanya apa aja yang bisa memicu asmanya kamu Mbak? Biasanya karena stres, karena debu juga bisa. Tapi paling sering karena kecapean Mbak, karena lagi padat-padatnya tugas kuliah. Baik Mbak, kalau boleh tahu biasanya bagaimana ya Mbak cara konsumsi obat asma tersebut? Biasanya kalau asma kambuh, saya memakai Ventolin inhalernya dulu Mbak. Kalau sudah mendingan, saya tidak minum obat Teosalnya. Tapi kalau masih sesak baru ditambah minum obat Teosal 1 tablet Mbak. Baik Mbak, apa ada masalah ya Mbak dalam mengkonsumsi obat-obatan tersebut? Itu sih Mbak, setelah minum obat Teosal itu, saya merasakan tremor dan gelisah Mbak. Baik, jadi keluarnya tremor dan gelisah ya. Di sini tuh tremor dan gelisah itu bisa disebabkan karena efek samping obat desal tersebut. Karena obat desal tersebut tuh memiliki efek samping seperti bisa menyebabkan tremor halus, gelisah, pusing, mual sama muntah juga Mbak. Tapi jangan khawatir Mbak, itu sifatnya ringan dan berlangsung sementara aja. Jadi setelah konsumsi obat tersebut baiknya langsung istirahat aja Mbak, jangan melakukan aktivitas yang berat-berat. Iya Mbak, saya juga langsung istirahat setelah minum obat ini. Baik Mbak, eh, kalau boleh tahu periksanya ke dokter mana ya Mbak, dan terakhir periksa kapan? Biasanya saya ke dokter keluarga Mbak, dokter terakhir saya periksa awal Oktober. Baik Mbak, kalau boleh tahu juga itu dokter apa ya Mbak, dan alamatnya di mana? Dokter umum Mbak, alamatnya di Jalan Opak Metuk, Klaten Mbak. Baik Mbak, kalau boleh tahu juga usia dan berat badan Mbaknya berapa ya? Usia saya 20 tahun, berat badan saya 48 kilo. Baik Mbak, apakah di sini ada riwayat penyakit lain Mbak, atau sedang mengkonsumsi obat-obatan lain selain obat asma tersebut? Tidak Mbak. Baik, eh, jadi konsumsi obat tersebut sudah sesuai ya Mbak, tapi kalau dalam jangka panjang tetap harus dikonsultasikan terus ke dokter ya Mbak, untuk membantu proses pengobatan asmanya. Saya sarankan untuk selalu menghindari pemicu asmanya Mbak, seperti debu tadi, menghindari polusi, menghindari asap rokok, terus mengurangi stresnya juga. Terus kalau nugas juga jangan terlalu diforsir Mbak, kalau udah capek istirahat aja. Terus selalu makan makanan yang bergizi, menjaga pola hidup yang sehat, sama banyak minum air putih ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih atas sarannya. Sama-sama Mbak, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pengobatan ini. Karena waktunya juga terbatas, jadi bisa masih ada perlu informasi tentang obat, nanti bisa dilanjut di chat atau telepon saja ya Mbak. Ini saya kasih nomor saya ya Mbak. Baik Mbak, saya simpan ya. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak, semoga lekas sembuh dan tetap selalu jaga kesehatan Mbak.